Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah game untuk anak-anak yaitu Preschool Games. Nah, Preschool Games ini berisi seperti ini tampilannya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ada alfabet, number, color. Yaitu di bagian bawahnya itu ada shapes atau bentuk, animals, food, coloring book, calendar, my word, musik, speculous, puzzle, art, jigsaw, videos, fan art, Zephyrus, work art, story, puzzle, scanner builder, dan masih banyak lagi. Nah, di game ini anak-anak bisa melakukan berbagai macam permainan yang dapat mengasah otaknya seperti itu. Nah, misal pada game ini kita akan mematikan data terlebih dahulu ya. Kita akan bermain game alfabet. Nah, di game alfabet ini ada berbagai macam alfabet, dari alfabet yang hurufnya besar, hurufnya kecil, sampai kuis. Nah, di bagian ini kita akan belajar alfabet yang menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, kita lihat dari kita klik huruf-hurufnya ini, kita bisa mendengar dan bagaimana cara pengucapannya. Nah, di game ini termasuk game untuk belajar bahasa Inggris secara simpel ya untuk anak-anaknya. Nah, ini juga ada menyanyi-menyanyinya seperti itu. Jadi bisa didengarkan oleh anak-anak bagaimana cara pengucapannya, terus cara belajar yang asik dengan bernyanyi seperti itu. I've just said my ABCs. Now it's your turn. Follow me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Woohoo! Alphabet. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang alfabet hurufnya kecil. Nah, seperti ini tampilannya. Cara pendengarannya itu juga sama, pengucapannya itu juga sama, cuma yang membedakan itu adalah bentuk hurufnya. Jadi anak juga akan membedakan bagaimana huruf A kecil, huruf I kecil, huruf V kecil, P kecil, itu R kecil itu bagaimana. Dan di sini juga ada bernyanyinya juga. Jadi anak tetap akan bisa mengerti begitu. Lalu selanjutnya itu ada bonus. Terus ada praktis seperti itu. Dan di bagian bawah itu untuk beralih ke game-game yang lain, misal color, animals, number, alfabet, atau musik, atau yang lainnya. Supaya tidak kembali ke menu utama, mempermudah seperti itu. Tapi kalau kembali ke menu utama itu juga bisa. Nah, kita sekarang ke pionis. Nah, pionis ini kecocokan antara huruf dengan bendanya. Misal E itu untuk apple seperti itu. Nanti ucapannya E itu kalau apple itu apple seperti itu. Kalau B, nah kita lihat itu untuk ball. Nah, seperti itu. Jadi anak akan mudah memahami seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini, sangat menarik sekali. Nah, untuk yang praktis, ini kan ada gambar ayam, terus di sebelah kanannya itu ada berbagai macam huruf. Nah, huruf yang ada ayamnya itu pertama adalah, ini cara bermainnya, mengurutkan abjad dari A sampai Z, seperti itu. Caranya adalah dengan diklik. Apabila kliknya itu salah, bukan urutannya, maka tidak akan bisa terletak di bagian sarang yang mirip dengan telur itu. Jadi anak-anak juga bisa mencobanya dengan trial error seperti itu. Selanjutnya ada ponytail. Ponytail itu adalah menghapus atau mengklik daun yang bertuliskan huruf alfabet, dan nanti di bagian bawahnya itu terdapat benda yang misalnya hurufnya itu huruf B, maka di bawah dari balon itu adalah ball seperti itu.
Nah, untuk yang lain-lainnya ini masih terkunci ya, masih terkunci. Jadi jika ingin memainkannya itu harus membayarnya. Namun kalau kita klik itu ada yang tidak terkunci, yaitu huruf yang kapital. Kalau untuk huruf yang kecil itu masih terkunci dan harus membayarnya, seperti itu. Nah, ini untuk melatih anak menulis dengan mengikuti garis-garis apel atau gambar-gambar apel itu, sehingga secara tidak langsung anak akan tahu bagaimana cara membuat atau menuliskan huruf A, menuliskan huruf B, seperti itu. Nah, sekarang kita coba klik yang B. Nah, ini tampilannya. Jadi kita harus membayarnya misal per bulan atau per tahun. Untuk 3 hari pertama itu biasanya masih free. Jadi untuk hari-hari berikutnya itu, untuk bulan-bulan berikutnya harus membayar. Nah, untuk yang lainnya juga seperti itu. Untuk writing itu juga sama. Jadi kalau writing ini anak bisa belajar menulis dengan mengikuti garis-garis yang telah disediakan, seperti itu. The same letters. Woohoo! Alphabet fun! Oke, setelah kita ke alfabet, kita melihat ke bagian numbers. Nah, numbers ini hampir mirip seperti alfabet tadi. Ada numbers itu menghitung, terus counting, dan lain-lain itu tadi yang telah disediakan. Jadi anak tidak hanya belajar untuk mengenal angka 1 itu bahasa Inggrisnya apa, terus angka 10 itu bahasa Inggrisnya apa, tapi juga anak dilatih untuk belajar melafalkan atau mengucapkannya dengan bernyanyi, sehingga kita tahu kalau anak-anak itu biasanya suka sekali atau sangat tertarik dengan musik, jadi bisa dilakukan dengan musik. Nah, seperti itu. Juga ada counting. Bagian accounting ini, misal anak mengklik 1, nah nanti keluar gajah 111 seperti itu. Terus kalau 2 ada 2 apel yang diucapkan, jadi bendanya dan angkanya itu akan disebutkan seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Strawberry. Setelah accounting selesai, kita masuk ke ada bagian identifikasi, kuis, praktis, terus kalkulator itu yang masih banyak lagi. Kemudian ada colors. Nah, colors ini ada learn, shortcut, praktis. Kita bagian learn, jadi nanti diklik yang warna hijau di bagian kanan itu akan bunglonnya itu akan berubah warna dan akan diucapkan. Misal diklik warna kuning tadi, warna kuning itu biru, seperti itu. Jadi sangat asik sih gamenya ini, dan menurut saya game ini tuh sangat cocok untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang masih usia 3 tahun, 2,5 tahun seperti itu. Nah, untuk belajar seperti itu. Nah, ini yang animals. Yang animals ini anak-anak juga akan belajar bentuknya itu seperti apa dan bahasa Inggrisnya apa gitu. Jadi belajar praktis bahasa Inggris dari sekitar kita, misalnya yang pernah kita temui itu apa begitu. Jadi anak belajar praktis, dan gamenya yang di sini juga sangat edukatif sekali ya. Jadi menurut saya itu sangat cocok untuk anak-anak seperti itu.
Nah, kalau yang di bagian game ini itu nanti anak-anak bisa mengklik, misal yang disebutkan tadi adalah gorila, maka yang diklik itu adalah balon gorila seperti itu. Ada kuisnya, ada playnya. Kalau sapi suaranya itu bagaimana, kalau itu terus zebra itu seperti apa suaranya, gajah itu seperti apa. Jadi selain anak mengerti bahasa Inggrisnya dari hewan-hewan ini, anak juga akan mendengarkan suara dari hewan-hewan ini. Nah, ini masih banyak lagi kuis-kuisnya, dan ada juga yang masih terkunci seperti itu. Jadi yang bermain itu harus membayarnya. Nah, karena ini gamesnya itu tanpa dihidupkan datanya, jadi saat kita kembali atau back ke menu utama itu gamesnya tidak terdapat iklannya seperti itu. Nah, ini tidak terdapat iklannya. Ini untuk bagian food, kita bisa lihat untuk fruits, apple itu bahasa Inggrisnya apa, banana, mango. Vegetables juga ada brokoli, ada pepper, terus ada carrot. Sebenarnya konsepnya itu yang lain hampir sama. Nah, ini ada yang berbeda. Jadi di games yang ini itu adalah coloring painting gitu. Jadi anak-anak bisa memilih pengennya warna apa, pengen warnai gambar apa, seperti itu. Nah, di bagian sebelah kanan itu bisa ditarik ke atas, itu adalah pilihan warnanya. Ada berbagai macam warna seperti itu. Jadi anak-anak bisa berkreasi sesukanya, berkreasi warna ya dalam hal ini. Nah, di coloring painting ini itu disediakan berbagai macam warna ya, dan yang di bagian kiri ada toolsnya, mulai dari pensil, terus cat itu untuk yang menambahkan warna sebelah kanan itu, ada eraser atau penghapus. Nah, terus ada yang gambar kamera itu, nah itu bisa di save, misal udah selesai itu gambarnya bisa di save seperti itu. Nah, untuk yang pensil ini kita cobakan ya, ada yang bentuknya kecil sampai yang besar. Nah, kita bisa juga menggambar lalu menghapusnya seperti itu. Coloring book. Itu di back, ada kalender. Nah, di kalender ini ada months. Kalau weekday itu harus membeli terlebih dahulu, tapi kita akan belajar mengenai months atau bulan. Months January, itu ada Januari, Februari, dan nama-nama bulan lainnya seperti itu. Terus untuk my world ini ada body parts, our helpers, room clean, matching, surprising eggs, sama find me. Coba kita lihat yang our helpers. Nah, ini adalah ada firefighter atau pemadam kebakaran. Jadi anak akan tahu kalau dokter itu maka bagaimana cara pengucapannya, terus bentuknya seperti apa, maka dari ini juga anak akan belajar. Nah, yang musik ini ada berbagai macam ya, tapi juga yang musikal drum itu juga masih terkunci dan harus membayarnya. Jadi yang free itu hanya ada 3, ada piano, jadi anak bisa memainkan dan mendengarkan bunyi suara musik itu seperti itu. Kemudian ada telepon, ada flute itu. Jadi anak bisa mencoba mendengarkan. Ini flute itu kayak seruling gitu ya. Kemudian ada speechless. Nah, itu tentang kendaraan-kendaraan gitu loh. Jadi ada flashcardnya. Jadi anak juga bisa kayak plane atau ambulans itu. Ada bicycle gitu. Ada puzzles. Nah, ini ada pieces, out one, itu ada berbagai macam bisa dicoba.
Selanjutnya itu ada PixArt. Nah, PixArt ini kita bisa memilih pengennya gambar apa, dan nanti sebelah kiri itu ada gambarnya, yang sebelah kanan itu kita mencocokkan ya. Kalau misalnya nggak cocok nanti tidak dapat nilai, tapi kalau cocok akan dapat nilai seperti itu. Terus jigsaw. Nah, jigsaw ini mirip sama puzzle ya, kayak sama puzzle itu kita bisa ada 4 potong, 6 potong, 9 potong, atau 16 potong. Nah, sesuai dengan tahapan usianya. Mungkin kalau masih usia 2 tahun atau 3 tahun itu 4 sampai 6 potong seperti itu. Cara bermainnya juga sangat mudah, tinggal menggeser seperti ini, trial error. Jadi misal anak nanti salah dalam meletakkan itu juga akan tidak akan terpasang seperti itu. Nah, kemudian ada videos. Nah, videos ini di bagian ini itu belum terdownload. Jadi dalam hal ini kita harus memerlukan data. Nah, untuk di bagian ini nih yang harus menghidupkan data seluler seperti itu supaya bisa mendownload video-videonya. Jadi video-video ini yang memerlukan banyak data seperti itu. Untuk manfaatnya untuk anak-anak itu sangat banyak sekali ya dari game ini. Kayak mulai dari membaca, berhitung, terus mendengarkan bagaimana bunyi dari suatu bentuk atau huruf dan lain-lain. Kemudian ini dilengkapi juga video, jadi anak bisa kayak lebih asik seperti itu. Nah, ini kalau misalnya datanya dihidupkan maka akan ada iklannya seperti ini. Jadi yang kekurangan dari game ini itu adalah iklannya. Jadi nanti kalau misalnya bermain game ini, ketika menghidupkan datanya, data selulernya itu, maka setiap back ke bagian home yang awal tadi itu akan muncul iklannya terus seperti itu. Nah, kalau sudah terdownload seperti ini kita bisa memutar. Nah, ini kan the alphabet song. Jadi nanti anak-anak kalau menyanyi, misalnya ada nyanyi alfabet seperti tapi di kolaborasikan dengan berbagai animasi yang ada di layar seperti ini. Jadi kayak lebih asik seperti itu. Sebenarnya manfaat dari game ini juga banyak ya, tadi kayak melatih katakan anak, kayak kognitif anak. Setelah itu juga ada motorik halusnya. Setelah itu ada yang bagian kayak sosial emosionalnya juga, terus bahasanya anak juga, kemudian seninya juga ada. Kalau nilai agama dan moralnya mungkin bisa terlatih ketika misal ada orang atau yang lain, temannya yang lain itu pengen pinjem atau mencoba gitu, dan anak memberikannya, itu termasuk kayak nilai agama dan moral. Nah, ini juga ada ini seperti kayak senam gitu loh yang bisa dilakukan anak. Ada yang easy juga ada yang hard, dan masih banyak lagi gamenya. Nah, kalau yang ini bagian story, jadi ini storynya juga harus di download. Kalau sudah di download, kita coba lihat yang sudah di download storynya. Nah, ini maka game ini akan menceritakan tentang lion sama mouse ya, dan tikus ya sampai akhir itu. Jadi dari hal ini juga anak akan mendengar berbagai kosakata baru dalam bahasa Inggris gitu. Itu juga asik juga karena gambarnya itu sangat gimana ya, sangat menarik seperti itu, dan tampilannya juga kids friendly ya, sehingga anak-anak juga tidak akan merasa bosan. Nah, ini juga ada maze. Maze ini biasanya untuk anak-anak yang anak usia dini itu biasanya dikerjakan di buku LKA, lembar kerja anak seperti itu pasti di dalam LKA-nya itu ada mazenya seperti ini. Nah, di sini anak bisa menggunakan mazenya dengan mudah seperti itu, dan ada berbagai macam maze seperti ini. Sangat mengasihkan sekali sih kalau untuk anak. Manfaatnya juga banyak, kemudian mengasah kreativitas anak juga, dan imajinasi anak juga akan terasa. Game ini menurut saya kayak rekomendasi sekali sih untuk anak-anak, misal anak yang baru belajar atau anak-anak yang misalnya sudah sekolah di PAUD gitu. Jadi mereka tetap bisa bermain sambil belajar seperti itu.
daripada menonton yang lain atau bermain yang lain seperti itu. Tapi dalam hal ini, dalam penggunaan gadget atau apapun itu, tetap harus ada batasan dan konsisten seperti itu, sehingga anak juga akan merasa atau akan memiliki aturan yang dimana harus mereka taati seperti itu. Ada map, worksheet, class, games, terus toy shop. Nah, di toy shop ini, di sini kan nanti misalnya pas kita bermain game, kita akan mendapatkan 3 berlian atau berapa berlian. Nah, itu akan terkumpul di sini dan bisa membeli misalnya UFO, terus ada kapal tadi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ini ada ice cream, games ice cream seperti itu loh. Jadi ini nanti di games ini anak-anak kayak menghitung berapa lapis es krim mereka gitu. Nah, seperti ini. Nanti ketika anak menghitung berapa lapis, anak akan meletakkannya, misal ada 5 lapis seperti itu, maka angka 5 itu akan diletakkan di yang 5 lapis. Kalau masih diletakkan di yang 4, itu akan error atau tidak sesuai seperti itu. Mengasihkan sekali kan, apalagi tampilannya itu sangat luar biasa dan sangat menarik sih, seperti itu. Oke teman-teman, nah beginilah tampilan dari preschool untuk anak-anak seperti ini gamesnya, dan menurut saya ini sangat cocok untuk anak-anak dari usia mereka sudah diberikan hari misal 2,5 tahun atau 2 tahun itu sampai dengan usia anak usia dini seperti itu ya, karena memiliki manfaat yang luar biasa sih dari bermain game ini, melatih kecekatan seperti bermain yang satu ini. Nah ini jadi anak akan merasa fokus sama kecekatannya seperti itu. Menurut saya rating dari game ini ya 9/10 ya. Jadi luar biasa. Hanya saja kalau misalnya datanya hidup, itu ada iklannya, yang iklannya itu adalah kayak iklan dewasa seperti itu loh, iklan dewasa kayak permainan dewasa seperti domino atau enggak yang apa seperti dadu itu. Saya juga kurang paham, jadi hanya itu saja kekurangannya. Oke, semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.